Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 16 Februari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 1 sampai 11. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah berharap bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bila seorang saudara berada dalam keadaan yang rendah, baiklah ia bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayulah rumput itu, sehingga gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu,
Sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan menuntut. Iri hati dapat digambarkan sebagai suatu rasa cemburu atas kemampuan, prestasi, dan kesuksesan orang lain. Orang yang bersikap iri hati selalu merasa tidak puas atas kehebatan orang lain dan berusaha mencari celah untuk menjatuhkannya. Mereka selalu menuntut untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada orang lain tanpa usaha yang sepadan. Saudara terkasih, Injil hari ini berbicara tentang orang-orang Farisi yang iri hati dengan Yesus dan berusaha mencari celah untuk menjatuhkannya. Mereka mencobai Yesus dengan meminta tanda yang datang dari surga. Permintaan ini membuat Yesus kecewa sebab sudah sekian lama Yesus bersama mereka, namun mereka masih menutup hati mengakui Yesus sebagai anak Allah. Yesus pantas kecewa sebab apa yang diperbuatnya bukan untuk mencari pengakuan diri dan popularitas. Yang dibutuhkan Yesus adalah iman kepadanya dan kepada Bapa yang mengutusnya. Dia tidak melakukan keajaiban untuk sebuah pertunjukan spektakuler. Dia bahkan tidak perlu membuktikan diri bahwa dirinya adalah anak Allah. Saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Kristus, di tengah pelayanan dan karya, kita mungkin berhadapan dengan situasi yang sama. Ada orang yang karena keraguan akan Yesus, lalu menjebak kita sedemikian rupa agar dapat menanggalkan iman kita. Atau mungkin kita sendiri adalah orang-orang itu, lantaran tak kunjung mendapat tanda tertentu dari surga, kita pun ingin meninggalkan Yesus. Kita menuntut Tuhan untuk memenuhi keinginan pribadi. Bila hal itu tak terkabulkan, maka Tuhan pun kita tinggalkan. Percayalah bahwa segala persoalan dan beban hidup yang kita alami merupakan kesempatan untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Yesus sendiri bersabda, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Lebih baik mengembangkan sikap percaya kepada Tuhan yang pasti menjamin hidup kita daripada selalu menuntut agar keinginan kita harus terkabulkan. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya sekalipun kita selalu berpaling darinya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.